sambil udah jalan ya. Mas, nanti kalau bocor deketin, agak deketin ya. Iya. Langsung deketin ya. Ya, selamat pagi Pak Luki. Ya, pagi. Agak Iya. ke kanan. Ke kanan. Oh, iya. Selamat pagi Pak Luki. Iya, pagi. Kita waktunya sebentar untuk analisis Bapak mengenai shutdown yang terjadi di Amerika kemarin yang dikabarkan mengalami shutdown. Nah, kira-kira apa dampaknya terhadap IHSG dan terhadap pasar? Ya, kita nilai bahwa sentimennya cenderung negatif terhadap IHSG ya. Oleh karena government shutdown itu kita bisa sederhanakan bahwa pemerintah Amerika ini saat ini sudah dikategorikan itu cenderung overacting dan over budget dalam menentukan situasi dan postur anggaran, di antaranya hutang ya. Karena apa? Karena kita lihat isu yang terhangat juga namanya debt ceiling. Debt ceiling itu kaidah dasarnya dia sebenarnya ingin menambah tingkat hutang ya, dan dia mengesampingkan hutang yang sesudahnya. Artinya apa? Itu dua hal yang sangat cukup sentimental ya, dimana dengan disetujuinya debt ceiling nanti itu akan menambah persepsi pasar itu untuk menilai bahwa perekonomian Amerika cenderung diprakarsai oleh hutang yang cukup tinggi. Kemudian bila tidak disetujui juga dikhawatirkan nanti likuiditas Amerika akan melemah. Jadinya disetujuin atau tidak disetujuin itu justru akan membuat situasi pasar nanti cenderung lebih panik. Nah, akibat kepanikan pasar ya, kemudian government shutdown nanti potensi IHSG cenderung tertekan ya. Oleh karena satu, kita masih negara dalam status negara eksportir, di mana kita mengharapkan adanya transaksi jual beli dari status ekspor kita. Bila mana bayarnya khususnya dalam hal ini contoh Amerika itu mengalami istirahat atau resisten ya, itu nanti status likuiditas kita dalam ekspor cenderung akan melemah. Nanti ekspor kita statusnya akan melemah. Ekspor melemah itu nanti akan menekan rupiah ya. Rupiah akan tertekan. Rupiah akan tertekan, nanti yang naik adalah lawannya yaitu dolar. Nah, nanti masyarakat di sana cenderung khawatir. Wah, dolar kok tinggi sekali. Bagaimana kalau kita melanjutkan saja menjual rupiah? Nah, itu yang cukup dikhawatirkan, sehingga nanti rupiah akan tertekan. Nah, lalu persoalannya sekarang, dolar tinggi bagaimana? Nanti akan berpengaruh terhadap harga komoditas, di antaranya harga kebutuhan pokok. Karena apa? Transaksi asing saat ini masih mendominasi untuk transaksi komoditi. Nah, nanti efeknya kebutuhan pokok rata-rata itu akan mengalami perubahan harga dengan kecenderungan meningkat. Nanti kalau sudah meningkat akan terjadi gejolak ekonomi menjelang penutupan tahun. Gejolak ekonomi nanti salah satunya diprakarsai oleh gejolak masyarakat, pada umumnya masyarakat kelas bawah dan menengah, yang dia saat ini belum sanggup ya, atau belum bisa menerima ya koreksi harga-harga komoditi yang cenderung menguat. Nah, nanti di sana IHSG hingga penutupan tahun kita lihat cenderung rawan koreksi ya. Itu yang kita lihat. Dan saat ini sinyal tersebut sudah diawali, di mana asing telah membukukan net sell jauh lebih besar daripada dia net buy. Oke, berbicara mengenai shutdown yang terjadi di Amerika ini, kira-kira berapa lama? Ya, kita lihat hingga penutupan tahun. Hingga penutupan tahun. Apa efeknya? Market cenderung stagnan ya, dengan potensi koreksi atau pelemahan itu. Jadi sinyalnya apakah positif? Saat ini kita positif itu masih kita lihat hanya 20 sampai 25% ya. Selebihnya dia stagnan, untuk selanjutnya dia rawan koreksi. Itu yang diprediksi kira-kira IHSG di kisaran di level 49 hingga 4850. Itu level IHSG tertinggi. Oke. Lalu sebelum level itu kemana arahnya? Arahnya akan ke 4.600. Ya, apakah mungkin sampai 5.000? Ya, sah-sah saja, karena memang itu pembukuan rekor IHSG tertinggi. Tapi persoalannya dia sampai nggak ke angka itu, kita lihat hanya 10%. Lalu angkanya berapa? Pertama dia akan tuju 4.500 ya, dan untuk selanjutnya 4.850 ya. Di bawahnya sudah ada angka yang menunggu, yaitu level 4.000 ya. Sehingga kemana potensinya, probability-nya rawan koreksi. Kalaupun dia naik kemana ya, jawabannya ke 4.500 dulu sebelum dia ke 5.000. Seperti itu postur indeks kita. postur indeks ya. Oke, kemarin juga kita mendengar bahwa perekonomian Indonesia neraca perdagangannya mengalami deflasi, ya kan?
Ya. Kemudian juga berbicara mengenai ekspor juga Indonesia ternyata surplus, ekspornya masih lebih tinggi dibanding impornya. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya itu contoh namanya ejakulasi ekonomi ya, bahwa ke depan itu ekonomi Indonesia masih dikategorikan stagnan atau jalan di tempat. Karena apa? Devisa kita mengalami penurunan atau mengalami koreksi. Nah, harusnya Indonesia itu struktur impornya itu dan ekspor itu harusnya lebih besar impor atau mengirim atau menjual barang ke pihak lain daripada dia harus daripada dia harus impor ya kan. Harusnya ekspornya lebih tinggi ya, tapi persoalannya sekarang ekspor kita itu tertekan. Berarti apa? Kesimpulannya kita tidak banyak mengirim barang keluar. Nah, tidak banyak mengirim barang keluar itu akan mempengaruhi status postur anggaran kita, karena kita tidak memperoleh devisa atau keuntungan atau GDP dari pengiriman barang karena ekspornya turun. Justru sekarang kita impor jauh lebih tinggi. Jadi kesimpulannya sekarang banyak produk-produk asing masuk ke dalam negeri, yaitu akan merambah ke berbagai macam lini, yaitu sektor perdagangan retail misalnya, akan terjadi banyak franchise, merger dan akuisisi, kemudian sektor otomotif masuknya merek pabrikan luar negeri dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu yang dibutuhkan dari skenario itu adalah intervensi pemerintah untuk menjaga sebenarnya. Harusnya ekspor itu jauh lebih ditingkatkan atau didorong ya dengan berbagai macam reformasi regulasi, dibandingkan kita harus menjadi importer terus. Sampai kapan kita harus menjadi importer dan membeli barang dari luar negeri? Itu kan bukan itu sebenarnya kaidah daripada emerging market atau negara berkembang. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa Indonesia sekarang ini mengalami jalan di tempat. Ya, jalan di tempat. Jalan di tempat ya. Oke. Itu aja. Satu Mas, soal yang dinanti pasar adalah Santa Claus Rally, itu seperti apa nanti ke depannya? Ya, Santa Claus Rally ke depan ya, itu berpeluang akan terjadi ya. Ya, dia Santa Claus itu akan keluar. Ya, Santa Claus ini merupakan agenda pasar di antara Black Monday, January Effect, ya, Black Thursday. Nah, kita lihat Santa Claus Rally akan keluar hingga penutupan tahun ya. Persoalannya sekarang ya, keluar itu akan memberikan efek yang positif atau negatif ya. Ya, kita lihat efeknya positif. Lalu positif berapa banyak? Cukup signifikan, cukup bombastis, cukup fantastis atau tidak? Kita lihat tidak begitu signifikan. Karena apa? Santa Claus Rally ini dihadang dengan adanya isu FOMC meeting ya. Kemudian Santa Claus Rally ini akan dihadang dengan isu namanya earning season atau laporan keuangan di Amerika. Dan sebentar lagi kita lihat efeknya di Indonesia. Indonesia juga akan mengumumkan laporan keuangan kali terakhir dalam 1 tahun berjalan gitu. Nah, itu jadi kita lihat akan keluar, tapi efeknya tidak begitu signifikan untuk pasar. Berarti efeknya tidak terlalu signifikan terhadap pasar ya. Oleh karena itu perilaku pasar sekarang cenderung pragmatis. Lalu menyikapinya bagaimana? Ya, kita harus menyikapi dengan pragmatis juga. Dengan cara menyikapi pasar dengan sifat yang sangat-sangat temporer ya, dan jangka waktu yang sangat singkat. Itu caranya. Jadi dan belum itu ada ya itulah strategi. Untuk selebihnya di tahun pemilu kita lihat ya, tahun depan tahun pemilu dan presiden sudah menyatakan tahun depan adalah tahun pemilu. Nah, apa yang akan terjadi di tahun pemilu ya, kita lihat likuiditas pasar akan cenderung meningkat. Nah, dan pasti ada banyaknya perubahan ya. Ya, adanya perubahan. Dan kita nantikan perubahan itu dengan pembaharuan regulasi hingga terpilihnya pemimpin negara ini yang baru. Nah, tentunya nanti di sanalah kesempatan pelaku pasar untuk mulai melakukan akumulasi, karena likuiditas kan semakin tinggi karena mereka penuh dengan harapan ya menjelang pemilihan presiden baru atau pemilihan atau harapan terjadinya perubahan dalam agenda perekonomian. Itu yang bisa disikapi hingga tahun depan. Iya. Ya. Ya, baik. Terima kasih.